Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah pukul 7 lebih, kita mulai saja untuk eh, mentoring hari ini ya. Nah, untuk mentoring hari ini, perkenalkan dulu, saya Iqmal Al-Fauzi. Nama saya Iqmal ya, bisa dipanggil Iqmal. eh, yang akan menjadi mentor teman-teman dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Oke, kita lanjut saja. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan coba belajar tentang sintaks dasarnya Python, ya. Jadi apa itu Python, terus tentang variabel, tipe data, terus fungsi, loop, terus perulangan dan kondisi, gitu ya. Oke, pertama kita coba kenali dulu apa itu Python. Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman. Jadi ada bahasa pemrograman lain, misalkan C, C++, Java, Golang. Nah, Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman. Fungsinya tuh banyak, bisa buat web, atau bisa buat software, atau bisa buat ngitung matematika juga bisa, atau bisa buat sistem scripting. Nah, tujuan buat pemakaian Python ini, kalau untuk di kita, karena kita kan data science dan data analis gitu ya. Utamanya tuh di pengolahan datanya. Ya, oke. Terus cara instalasi Pythonnya gimana? Nah, untuk cara instalasinya kalau saya contohkan sebenarnya nggak lama, makan waktu juga. Ini saya coba kasih link saja, nanti coba teman-teman kalau mau install di sistem operasi masing-masing, misalkan ada yang Windows, ada yang Mac, gitu ya. Ini tutorialnya dari kelas terbuka, saya kirim lewat chat saja. Nah, untuk install di lokal atau di sistem operasi di laptop masing-masing itu teman-teman perlu install yang namanya Python-nya. Python tuh interpreter Python-nya. Nah, ini teman-teman install saja yang versi terbaru. Terus selain install si interpreter Python-nya di sini, teman-teman juga perlu install yang namanya text editor. Text editor ini nggak harus Visual Studio Code ya. Di sini contohnya saya pakainya Visual Studio Code karena ini salah satu text editor yang cukup ringan. Jadi tidak terlalu memberatkan kalau laptopnya RAM-nya misalkan cuma 4 GB gitu ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan nggak mau ribet install-install di sistem operasi laptop teman-teman atau di PC teman-teman, nah, bisa pakai yang namanya Google Colab. Nah, Google Colab ini dia layanan dari Google Research. Dia gratis dan syaratnya cuma terhubung ke internet saja sih, gitu. Nah, untuk cara pakainya, teman-teman tinggal ketik saja Google Colab, nanti muncul di sini. Google Colab, klik saja, terus pakai akun Google teman-teman. Oke, misalkan di sini pilih akunnya mau pakai yang mana. Nanti kalau teman-teman bikin file baru, itu filenya akan di drive. Oke, nah, saya coba ganti akun dulu. Nah, itu di folder yang namanya Collab Notebooks. Ini kalau yang pakai Google Colab ya. Nah, di sini adalah file-file yang saya bikin. Misalkan kalau mau bikin file baru, itu tinggal klik file notebook baru. Nanti dia bikin file baru. Atau bisa dari sini. Kalau dari sini misalkan saya bikin dari folder di sini, klik kanan, terus more, Google Colab, atau di sini new, terus more, pilih yang Google Colab. Gitu ya. Ya, ini tunggu sebentar saja sampai di load selesai. Nah, terus teman-teman bisa rename di sini nih. Nama filenya apa? Misalkan latihan latihan.pyng. Nah, ini bisa di-download juga di lokal. Di sini bisa di-download, bisa yang .pyng atau .py. Jadi di Python itu ada dua ekstensi ya, ada .pyng dan .py. Kalau .pyng itu tampilannya yang seperti ini nih. Jadi ada dua
jenis sel. Yang pertama tuh sel buat ngetik kodenya. Ini buat ngetik kodenya misalkan print hello world. Ini dia menampilkan tulisan hello world ke layar. Nah, ini kalau pertama kali dijalankan dia akan connect dulu di sini ke runtime-nya. Nah, ini juga bisa teman-teman ubah jenis runtime-nya. Bisa pakai yang CPU atau GPU. Nah, kelebihan kalau pakai yang GPU ini tuh biasanya buat training deep learning ya. Dia lebih cepat karena pakai yang GPU. Terus ada sel yang satu lagi jenisnya itu teks. Teks ini biasanya buat keterangan. Misalkan ini section satu gitu. Nah, ini cuma teks saja. Gitu ya. Nah, kalau yang .py itu dia cuma satu sel yang isinya kode doang. Seperti misalkan yang print hello world aja gitu. Oke, misalkan saya buka Visual Studio Code. Misalkan di sini dah. Open with code. Nah, saya bikin file misalkan latihan.py. Sebentar. Ini agak lama sih. Nah, nih. Ini cuma satu sel yang buat kode saja. Misalkan print hello world. Ini saya coba jalankan run Python file. Dia akan menampilkannya di terminal seperti ini. Kalau yang .ipynb itu yang seperti tadi. Misalkan latihan.ipynb. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ada yang teks, ada yang kode. Gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, ini coba saya hapus lagi. Kita lanjutkan saja pakai Google Colab ya. Di sini. Lanjut. Jadi setelah teman-teman milih mau pakai install Python di lokal atau pakai Google Colab ya. Kita lanjut ke sintaks ke Python ya. Nah, di cara membuat si yang file tadi itu teman-teman bisa buat file namanya main.pyinb atau main.py atau main.pyinb. Itu kalau teman-teman pakai yang ini Visual Studio Code atau text editor lainnya. Kalau pakai Google Colab dia ekstensinya otomatis .pyinb ya. Terus teman-teman bisa tulis contohnya print hello world atau print apa, nanti dia akan menampilkan tulisan ke layar. Jadi print ini dia fungsi untuk menampilkan apa yang ada di sini. Ini argumennya. Argumennya tuh berupa string atau text hello world. Nanti dia akan menampilkan tulisannya di sini. Itu contoh awalnya. Terus di Python juga ada yang namanya indentasi. Apa itu indentasi? Indentasi itu bisa berupa tab atau spasi di awal baris kode. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menandai bahwa kode tersebut merupakan blok dari kode yang mana. Contohnya, di sini ada if. If ini adalah kondisi ya. Nah, di sini juga ada namanya indentasi. Itu berupa tab di sini. Ini yang di awal di sini. Ini tab. Atau misalkan saya contohkan di sini aja. If 5 lebih dari 4, print 5 lebih dari 4. Saya gedein. Nah, di sini ini adalah indentasi ya. Saya pakainya tab. Nah, indentasi ini untuk menandakan bahwa print ini itu merupakan bagian atau blok kode dari if. Jadi nanti ketika if-nya kondisi ini benar, baru blok yang ini akan dijalankan. Misalkan ada if lagi, misalkan if 5 dibagi 2 sama dengan 1. Ini di modulo ya, modulo itu sisa bagi. Jadi 5 modulo 2, sisanya 1. Kita print 5 adalah bilangan ganjil. Jadi ini ada tab lagi di dalamnya. Ini tab lagi. Kita coba lihat. Nah, ini kondisinya kan benar semua. Kalau kondisinya benar, baru blok kodenya akan dijalankan. Blok yang di sini. Kalau misalkan ini kondisinya salah, saya ganti 0 misalkan.
maka yang ini nggak akan dijalankan. Kalau misalkan ini yang saya salahkan, misalkan 5 kurang dari 4, kita lihat blok ini nggak akan dijalankan. Itu fungsinya indentasi ya, jadi untuk menandakan blok kode programnya. Oke, kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya pakai yang namanya kurung perawal. Kalau di C atau C++ atau Java misalkan if 4 lebih dari 3 itu pakai kurung perawal seperti ini. Ya. Nah, kalau di Python dia pakainya titik 2 terus pakai indentasi di bawahnya. Lanjut ke komentar. Komentar itu apa? Komentar itu adalah blok kode program yang tidak akan dieksekusi. Ada beberapa fungsi. Yang pertama bisa digunakan untuk menjelaskan kode programnya yang kita buat. Terus membuat kode lebih mudah dibaca. Jadi buat keterangan. Sehingga ketika orang lain membaca kode kita atau kita mau baca lagi di kemudian hari itu nggak terlalu lama untuk memahami kode programnya. Terus komentar dapat digunakan juga untuk mencegah eksekusi kode program tertentu. Maksudnya tuh misalkan ini kita komen, kalau kita komen ini nggak akan dijalankan gitu. Nah, untuk membuat komentar, teman-teman pakai tanda pagar. Seperti ini tuh, ini untuk komentar yang satu baris. Jadi ada tanda pagar di depan, contohnya seperti ini tanda pagar. Terus di sampingnya, di sebelah kanannya ini adalah komentarnya. Atau bisa seperti ini juga. Ini adalah komentar, tapi yang kirinya, yang print ini tetap akan dijalankan. Kalau di sini menuliskan atau menampilkan teks hello world ke layar. Saya print hello world. Kita lihat, nah ini hasilnya. Ini cuma komentar saja. Atau di sini juga teman-teman bisa pakai komentar. Ini juga adalah komentar. Nah ini hasilnya. Gitu ya. Jadi komentar ini fungsinya buat keterangan saja kalau di sini. Itu buat yang satu baris. Kalau misalkan komentarnya lebih dari satu baris, itu bisa pakai tanda pagarnya lebih dari satu, atau bisa pakai tanda kutip seperti ini. Tapi tanda kutip tiga. Bisa kutip tunggal atau kutip ganda. Terus teman-teman tulis komentarnya di dalam tanda kutipnya. Gitu ya. Oke, lanjut ke variabel. Apa itu variabel? Variabel itu wadah untuk menyimpan suatu nilai. Bisa misalkan nilainya berupa angka, teks, atau nilai boolean itu true atau false. Nah, contohnya dia menyimpan nilai angka 5, terus ada teks juga John. Kalau kita print variabelnya, hasilnya dia akan menampilkan si value-nya, yaitu 5 dan John. Oke, terus nah ya, ini tipe data dari variabel. Nanti kita bahas tentang tipe data. Ada aturan penamaan variabel. Pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah, underscore ya. Terus nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya seperti ini. Jadi diawali dengan angka tuh nanti dia akan error. Terus nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Jadi karakter A sampai Z itu huruf kapital, huruf kecil bisa. Terus angka 0 sampai 9 dan underscore. Tetapi angkanya nggak boleh di awal ya. Terus nama variabel bersifat case sensitif, artinya besar kecilnya karakter itu dianggap variabel yang berbeda. Contohnya di sini ada 3 variabel. Kita kalau baca tuh sama ya usia, usia, usia. Cuman karakternya beda. Ini ada yang punya kapital, ada yang semua hurufnya kapital, semua karakternya kapital. Itu dianggap 3 variabel yang berbeda, gitu ya. Ini contoh penamaan variabel yang benar. Ini contoh penamaan variabel yang salah. Itu angkanya ada di depan, terus pakai tanda strip, terus ada spasi di sini.
Nah, ada beberapa format penamaan yang biasa digunakan. Pertama ada sintaks camel case. Ini dia setiap katanya tuh diawali dengan huruf kapital kecuali kata pertama. Kalau yang Pascal case dia mirip seperti camel case. Setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Kalau yang snake case, setiap katanya dipisahkan dengan underscore seperti ini. Oke, lanjut ke tipe data. Oke. Nah, dalam pemrograman, tipe data itu merupakan salah satu konsep yang penting ya. Nah, variabel itu dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda. Dan tipe yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda juga. Contohnya di sini ada tipe data string. Kalau di Python tuh teks direpresentasikan tipe datanya sebagai string. Terus ada tipe data numerik. Nah, di Python tipe data numerik itu ada integer, ada float, dan kompleks. Terus ada tipe data sequence, itu ada list, tuple, dan range. Terus ada tipe data mapping, itu key dan value, itu ada dictionary. Dan ada tipe data set atau himpunan. Di Python implementasinya ada set dan frozen Z. Terus ada tipe data boolean yang menyatakan kebenaran true atau false. Terus ada tipe data binary. Ini nggak akan terlalu kita bahas ya tentang binary ini. Lanjut, ini untuk mendapatkan tipe data dari suatu nilai atau variabel bisa menggunakan fungsi type. Terus masukkan nilai atau variabelnya sebagai argumennya di sini. Oke, misalkan di sini saya type 5. Kita print coba ya. Print type 5. Nah, ini hasilnya. Kelasnya integer atau tipe datanya itu integer. Kalau misalkan saya simpan dalam suatu variabel, saya print type X. Hasilnya kelasnya juga integer. Kalau misalkan saya ganti string, misalkan hello world, nah ini hasilnya tipe datanya string. Gitu ya. Oke, ini contoh-contoh tipe data ya. Di sini ada string, ya ada integer. Integer itu bilangan bulat, float itu pecahan. Kalau kompleks itu ada bagian imajinernya. Contohnya, misalkan di sini ada 20 misalkan plus 2J. 2J ini adalah bilangan imajinernya, itu akar min 2 ya, disimbolkannya dengan 2J. Terus kalau 20 itu adalah bilangan realnya. Ini bisa 20,2 misalkan. Kalau teman-teman print, type-nya adalah kompleks. Lanjut, ini ada tipe data, contoh sequence ya, ini tipe data list. Itu dapat menampung beberapa value. Apple, banana, dan cherry. Ini tipe data yang berurutan kalau sequence tuh. Terus ada tipe data tuple, ada tipe data range, ada tipe data dictionary, pasangan key dan value. Kalau range ini tuh biasanya digunakan untuk for loop ya. Terus ada tipe data set atau himpunan ini. Terus ada tipe data frozen set, ada tipe data boolean, ini bytes, bytes array, dan memory view. Terus untuk masing-masing tipe data tuh sebenarnya juga ada namanya constructor. Constructor ini bisa kita gunakan untuk casting atau untuk membuat tipe data juga. Casting itu kayak misalkan awalnya inputannya tuh seperti ini. Eh, Misalkan saya mau bikin tipe data integer, cuman inputannya dari string. Jadi integer 20 misalkan. Saya print x-nya, nah hasilnya 20. Saya print type-nya juga, saya print x-nya juga, nah, x-nya di atas saja. Nah ini hasilnya 20, kelasnya integer. Kalau teman-teman nggak pakai konstruktornya, itu kalau tipe datanya string seperti ini, itu dia akan ngeprintnya string dan kelasnya juga string di sini. Jadi itu salah satu kegunaan dari konstruktor ya. Selain secara eksplisit kita bikin tipe datanya contohnya di sini string, integer, float, yang kegunaan lainnya itu buat casting yang tadi.
Oke, ini ada string, integer, float, kompleks, list, tuple, range, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke tipe data yang numerik ya. Tipe data numerik tadi itu ada integer, float, dan kompleks. Integer itu bilangan bulat, float itu dia pecahan, jadi ada pecahannya di sini 2,8. Terus kompleks ada bagian imajinernya. Jadi 1J itu bilangan imajinernya. Kalau kita nggak tulis angka realnya, itu angka realnya dianggap 0 ya. Jadi 0 plus 1J di sini. Nah, kalau teman-teman print type-nya, nanti dia akan memberikan integer, float, dan kompleks. Ini penjelasan tentang tipe data integer. Dia bilangan bulat, positif atau negatif. Range-nya dari negatif 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Terus ada tipe data float atau floating point. Itu angkanya bisa positif dan negatif juga. Dia mengandung angka desimal, bisa satu atau lebih. Contohnya seperti ini. Ada pecahannya, gampang. Terus teman-teman bisa juga pakai sintaks ilmiah, E kecil atau E besar untuk menunjukkan pangkat 10. Contohnya di sini 35 kali 10 pangkat 3. Ini 12 kali 10 pangkat 4. Ini min 87,7 kali 10 pangkat 100. Oke, selanjutnya ada tipe data kompleks. Ini tipe data kompleks ya, 3 plus 5J, 5J, dan min 5J. 3 ini dia bilangan realnya, ini bilangan imajinernya. Kalau ini bilangan imajinernya. Lanjut ke konversi tipe data. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan konversi tipe data numerik dari satu tipe data ke tipe data numerik yang lainnya. Cuman ada batasan, kita nggak bisa konversi dari kompleks ke tipe data lainnya. Gitu. Ini contohnya, saya coba copy saja paste di sini. Nah, awalnya dia isnya itu sama dengan satu, dia tipe datanya integer, terus y-nya sama dengan 2,8, tipe datanya float, terus z-nya itu imajiner ya. Nah, ya bilangan kompleks tipe datanya. Habis itu kita convert dari integer ke float. Jadi x-nya itu tadinya integer ini ya. Kita konversi jadi float. Terus kita simpan hasilnya ke dalam variabel A. X-nya tetap integer, cuman setelah kita konversi di sini, hasilnya itu dikembalikan dalam tipe data float. Terus kita simpan dalam variabel A. X-nya tetap dia integer. Terus ini yang B itu hasil konversi dari float ke integer. Jadi Y-nya kita konversi ke integer, terus kita simpan hasil konversinya ke variabel B. Yang C itu hasil konversi dari integer ke kompleks. Dan kalau kita print si variabel A, B, C-nya, ini kita lihat A itu dari X, dari integer ke float. Jadi ada pecahannya, koma 0 di sini. Terus kalau yang B itu dari float ke integer, jadi 2. Komanya hilang ya di sini, jadi 2. Kayak komanya pakai titik ya kalau di bahasa pemrograman itu. Terus yang kompleks di sini, dari integer ke kompleks, itu jadi ada bagian imajinernya di sini. Itu ya. Dan catatan yang saya tadi bilang, kita nggak bisa konversi dari kompleks ke tipe data numerik lainnya. Lanjut ke casting tipe data pada Python. Ini contoh yang tadi ya. Jadi contohnya inputannya berupa string, terus kita mau eh, casting jadi integer. Atau misalkan jadi inputannya float, kita casting jadi integer. Itu contoh pakai konstruktor contohnya di sini. Ini integer 1, integer 2,8, integer 3. Nah, kalau yang koma di sini jadi 2, komanya hilang. Kalau yang tadinya string jadi integer. Cuman hati-hati kalau misalkan kita castingnya, misalkan ini angka, tiba-tiba ada hurufnya, itu dia akan error. Errornya invalid literal for integer with base 10, 10A. Kita nggak bisa ada hurufnya. Jadi pastikan ini cuma angka kalau mau jadikan integer.
Nah, yang float ini juga sama. Ini contohnya 1, 2,8, 3, 4,2. Ini hasilnya di samping. Dia buat yang string 1, 2, 3,0. Ini tadinya integer jadi string. Terus tadinya float jadi string. Kalau string itu dia tandanya diapit tanda kutip ya. Tanda kutip tunggal. Atau tanda kutip ganda. Nih. Lanjut ke tipe data string. Jadi tipe data string yang tadi saya bilang itu diapit pakai tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Itu sama saja. Nah, di Python string itu representasi dari teks ya. Hasilnya seperti ini. Contohnya hello dan hero. Dia pakai tanda kutip ganda dan tunggal. Hasilnya sama saja. Oke. Ini contoh kalau kita mau buat string tapi lebih dari satu baris. Itu diapitnya pakai tanda kutip tunggal atau ganda, tapi sebanyak 3 kali. Kayak di komentar saja kalau multiline gitu, lebih dari satu baris. Kayak ini contoh yang kutip tunggal, gitu ya. Lanjut, string itu adalah array. Apa itu maksudnya? Array itu kumpulan elemen. Contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah sebuah array. Ini adalah elemen ke-1, ini elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, dan elemen kelima. Ya. Nah, di string kita bisa akses si karakternya atau kita bisa perlakukan karakter-karakternya sebagai sebuah elemen dari sebuah array. Misalkan ada string ya loh, H ini adalah karakter pertama, yaitu elemen pertama, itu elemen kedua, elemen ketiga, elemen pertama ya. Yang kedua itu elemen keempat, itu elemen kelima dan seterusnya. Karena string itu bisa kita perlakukan sebagai sebuah array. Jadi kita bisa akses si masing-masing karakternya ini menggunakan indeksnya. Contohnya, saya punya string X, isinya hello, terus saya akses indeks ke-1. Kita print, dia akan mengembalikan E. Nah, kenapa E? Bukan H. Nah, di bahasa pemrograman Python, indeks elemen dimulainya dari 0. Jadi kalau A ini adalah indeks ke-1. Walaupun sebenarnya H itu elemen pertama ya, tapi indeksnya indeks ke 0. Kalau kita mau akses H-nya, yaitu pakai indeks ke 0. Ya, seperti ini. Oke, ini untuk iterasi pada string, kita bisa menggunakan loop, for loop ya, karena string itu bisa direpresentasikan sebagai sebuah array. Jadi misalkan untuk setiap karakter yang ada di variabel X, kita print karakternya. Nah, dia akan ngeprint karakternya seperti ini. Lanjut ke panjang string. Oke. Nah, untuk panjang string ini, teman-teman bisa pakai fungsi len untuk mencari tahu jumlah karakternya ada berapa. Pakai fungsi len. Ya kan nanti akan memberikan bilangan integer yang merepresentasikan panjang dari stringnya. Karakter spasi itu tetap dihitung ya. Jadi di sini ada hello world, spasinya tetap dihitung, dia akan memberikan 13 karakter. Lanjut ke memeriksa string. Memeriksa string ini maksudnya kita mau memeriksa apakah suatu string ada di string yang lainnya. Contohnya di sini saya copy saja, masukkan ke sini. Ada string the best thing in life are free. Nah, kita mau cek apakah kata free ada di string ini. Ya, jadi string free apakah ada di string ini? Itu bisa pakai kata kunci atau keyword in di Python. Nanti dia akan memberikan nilai boolean atau nilai kebenaran. Nilainya true atau false. Kalau true berarti si text free ada di text the best thing in life are free. Nah, di sini kan ada free. Kalau misalkan saya ganti jadi flee. Kita lihat
jadi false. Artinya nggak ada kata flee di teks ini. Itu gampangnya. Ada juga satu lagi not in. Kalau not in ini untuk memeriksa kebalikannya. Apakah kata flee nggak ada di teks ini? Kita lihat hasilnya true karena flee nggak ada di teks ini. Kalau misalkan saya ganti free, dia jadi false karena free ada di teks ini. Itu ya penggunaan not in dan in. Lanjut ke bagian slicing. Nah, kita bisa mengambil beberapa karakter itu menggunakan sintaks slash. Nah, sintaks slash itu, misalkan di sini adalah variable stringnya, txt. Terus, untuk slash ini adalah, sorry, yang ini sintaksnya pakai yang terai seperti tadi. Kasih indeksnya seperti ini, beragam siku. Terus ada tanda titik dua sebanyak 3 kali. Nah, yang pertama ini adalah awalnya, ini akhirnya. Jadi ini indeks awalnya, ini indeks akhirnya. Terus, sorry, titik duanya cuma dua. Terus ada stepnya. Jadi awal, akhir, sama step. Awal indeks yang mau kita ambil di awal. Contohnya indeks ke satu. Jadi mulainya dari H. Yang ini nih. Oke. Terus akhirnya misalkan saya mau indeksnya kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai E. Terus stepnya, step itu kelipatannya misalkan satu. Kita lihat, jadi H, E, B. Jadi dari H, H ini, sorry. Dari H, E, sampai B. Jadi kalau kita hitung, ini satu 2 3 4 5. Jadi sampai, sorry, 0, ini 0. Yang T itu 0, H itu satu, E itu 2, spasi 3, B 4, E-nya 5. Ya. Jadi karena kita startnya dari satu, maka startnya dari H yang ini. Terus setelah dari H ini kita akhirnya mau di mana? Akhirnya mau di yang 5. Indeks kelima tuh yang E. Cuman di Python indeks yang akhir ini, yang 5 ini itu nggak diikutin atau eksklusif ya. Jadi indeks yang awal tuh inklusif, yang akhir tuh eksklusif nggak diikutin. Jadi cuman sampai sebelumnya saja, yaitu karakter B yang ini nih, ya. Terus kelipatannya satu, berarti diaksesnya satu-satu, jadi H, E, B. Kalau misalkan kelipatan atau startnya dua, itu dia akan dari H langsung ke spasinya. Atau misalkan saya rentannya ambil 7 dah. Jadi H, spasi, terus E. Itu ya. Jadi dia lompat 2 kali. Jadi dari H langsung ke spasi, langsung ke E. Oke, itu tentang slashing. Terus di Python juga kita bisa akses karakternya menggunakan indeks negatif. Contohnya txt -1, dia akan akses karakter terakhir, yaitu tanda seru. Kalau -2 berarti E. Kalau misalkan -3 juga E, -4 aja. -4 tuh F, ya R, sorry. Ini hasilnya. Nah, si indeks negatif ini juga bisa kita pakai buat slicing, misalkan dari -4 sampai akhir. Kalau ini, kalau kita ngedefinisikan si angka akhirnya, itu dia akan slice dari indeks pertamanya, -4, itu yang R, sampai karakter terakhir. Gitu. Oke, terus ada contoh yang lainnya juga nih harusnya. Ini slice dari awal, jadi dari karakter awal sampai indeks sebelum 5. H, E, L, L, O. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ingat indeks terakhirnya itu nggak ikut ya, eksklusif. Jadi cuma sampai O saja. Terus slash sampai akhir itu
Sintaksnya seperti ini, dari indeks kedua, yaitu L, sampai indeks terakhir. Gitu. Terus ada contoh yang ini, 2 sampai 5, itu dari indeks kedua, sampai indeks sebelum 5, yaitu O. Kelipatannya atau stepnya itu satu ya, kalau kita nggak definisikan si stepnya. Lanjut ke modifikasi string. Nah, Python itu memiliki seperangkat metode bawaan. Metode itu fungsi yang melekat pada sebuah objek. Objek di sini contohnya dia tipe data string, tipe data integer, atau tipe data yang lainnya. Tapi udah bentuk value seperti ini. Jadi contohnya ada hello world. Hello world ini dia tipe datanya ke string. Nah, ini adalah tipe data string, tapi kita bisa sebut juga dia objek. Nah, di Python ini kita bisa panggil objek bawaan dari masing-masing eh, metode tipe datanya. Contohnya di sini tipe datanya adalah string. Kita bisa pakai metode yang namanya upper. Upper ini adalah metode untuk mengkapitalkan atau membuat hurufnya jadi kapital semua. Nah, untuk mengakses metode dari suatu objek, teman-teman bisa pakai sintaks dot ya, ini dot. Jadi dot, terus nama metodenya apa? Misalkan pakai yang tadi, upper. Kita lihat, nah hasilnya karakternya jadi besar semua, jadi kapital semua. Oke, tapi teks aslinya tuh tetap sama ya. Contohnya jadi teks 10. Nah, si variabel aslinya tetap sama, cuman ini dia akan membalikan nilai baru. Nah, kita perlu simpan misalkan dalam suatu variabel x, hasil modifikasinya, terus kita print x-nya. Hasilnya seperti ini. Untuk yang txt-nya masih sama. Terus ada juga metode lower. Lower ini dia akan mengembalikan string yang karakternya kecil semua. Nah, hasilnya seperti ini. Itu ya, itu contohnya. Ada juga metode yang namanya strip. Strip ini untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Terus ada juga replace. Kalau replace ini untuk mengganti string dengan string yang lain. Contohnya misalkan txt dot replace. Misalkan saya ganti free dengan flee. Terus saya simpan dalam variabel x. Saya print txt dan x-nya. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang txt-nya tetap free. Setelah kita ganti, kita replace jadi flee ini. Jadi ini adalah string yang mau kita ganti, koma string yang mau jadi penggantinya apa? Yaitu replace. Ada juga split. Kalau split ini memisahkan si karakter atau string substring gitu gampangannya dengan delimiter atau pemisah tertentu. Nah, nanti dia akan memiliki sebuah list hasil pemecahannya. Contohnya di sini, saya split dengan karakter koma. Nanti dia akan mengembalikan dua buah elemen. Di sini hello sama spasi world. Hello world. Terus ini adalah sebuah list. Setiap elemennya dipisahkan dengan koma. Saya coba sini print saja. Kita lihat misalnya hello dan world. Kalau misalkan saya delimiternya ganti pakai spasi, kita lihat jadi hello spasi ya hello koma dan world gitu ya. Kalau delimiternya misalkan saya ganti dengan O. Nah, hasilnya di hello terus koma spasi W terus ada RLD dan tanda seru gitu ya. Jadi split ini untuk memisahkan atau memecah si stringnya berdasarkan delimiter tertentu menjadi sebuah list. Lanjut untuk menggabungkan string itu bisa pakai tanda plus seperti ini. Jadi tambah. Misalkan saya punya string hello
ditambah dengan print X-nya. Nah, di sini kurang spasi. Teman-teman bisa tambahkan lagi spasi misalkan di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi bisa pakai plus. Atau opsi yang kedua, itu bisa pakai format. Metode namanya format. Misalkan saya pakai template-nya seperti ini. Terus dot format. Nah, ini metodenya format. Terus kita masukkan stringnya. Misalkan hello, group. Nah, di sini ini adalah template-nya yang akan kita masukkan. Ini hello nanti akan di sini, word-nya akan di sini. Kita print X-nya, hasilnya seperti ini ya. Itu menggunakan format. Nah, kelebihan format ini itu bisa digunakan untuk menggabungkan string dengan tipe data lainnya. Misalkan, kalau teman-teman mau gabungkan, misalkan my age is misalkan 21 misalkan. Cuman dia ada di variabel yang beda, misalkan age sama dengan 21. Teman-teman kalau mau gabungkan age dengan ini gimana caranya? Kalau langsung di plus age, coba kita jalankan, dia akan error. Can only concatenate a string, bukan integer ke string. Jadi antara string dengan string nggak bisa kita lakukan string dengan integer. Cara lainnya itu menggunakan yang format tadi. Jadi dot format, kita masukkan age seperti ini. Nah, hasilnya sudah berhasil. Itu ya. Atau bisa juga pakai kalau yang Python versi yang berapa ya? 2 titik berapa lebih gitu ya. Kalau teman-teman install yang versi paling baru harusnya aman sih. Bisa pakai yang sintaks F seperti ini. F-nya di depan, terus masukkan H-nya di kurung kurawal. Nah, hasilnya sama. Itu ya. Oke, itu contoh tentang format. Terus di Python juga ada namanya escape karakter. Escape karakter itu karakter yang digunakan apa ya? Karakter yang dibebaskan sih sebenarnya. Jadi di Python ada beberapa karakter yang digunakan untuk sintaksnya. Misalkan tanda kutip di sini itu kan digunakan untuk menandai bahwa dia adalah string ya. Kalau kita mau ngeprint si tanda kutipnya gimana? Atau kita mau bikin sebuah string yang ada tanda kutipnya gimana? Kalau saya punya variable x, saya pengen si hello world ini ada tanda kutipnya. Misalkan di kata hello-nya ya. Kalau saya tambahkan tanda kutip di sini, dia akan error. Itu ada merah-merahnya. Nah, untuk membebaskan karakter ini, itu bisa pakai namanya backslash. Seperti ini. Nanti dia akan dianggap sebagai karakter biasa, karakter string. Terus kalau kita print X-nya, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi ada tanda kutipnya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh yang lain, tanda kutip tunggal, garis miring terbalik, atau enter. Kalau enter itu jadinya enter. Seperti ini. Jadi ada enternya. Nggak kelihatan ya? Di depan coba. Nah, jadi ada enternya gitu. Lanjut ke metode-metode lainnya. Nah, ini ada metode-metode lainnya. Nanti teman-teman coba bisa dicoba di rumah. Tinggal klik saja, open. Nanti dia akan redirect ke website namanya Weather School. Nanti teman-teman bisa coba metode-metodenya di sini. Lanjut ke tipe data boolean. Tipe data boolean itu tipe data yang merepresentasikan benar atau salah. Ya, merepresentasikan kebenaran, gampang. True atau false. Contohnya di sini 10 lebih dari 9 dia akan mengembalikan bola yang true. 10 sama dengan 9 itu dia akan mengembalikan false. 10 kurang dari 9 akan mengembalikan false. Nah,
Ini bisa kita lihat aja, 10 itu emang benar lebih dari 9, tapi tidak sama dengan 9 dan tidak kurang dari 9. Maka di sini hasilnya true, false, false. Itu operasi perbandingan yang menghasilkan nilai boolean. Atau misalkan teman-teman bisa langsung definisikan nilai booleannya seperti ini. Kita print X dan print Y-nya, terus kita print type-nya. Type-nya, kita lihat. Nah, hasilnya nanti berdasarkan boolean dan true dan false. Nah, biasanya si kondisi ini itu digunakan pada percabangan atau pada perulangan while loop ya. Ya, di sini nih kondisinya. If ini benar, B lebih dari A. Ketika kondisi ini benar, maka dia akan ngeprint ini. Kalau enggak, dia akan ngeprint yang bawahnya. Nah, di setiap nilai di Python, itu ada evaluasi booleannya. Evaluasi nilai booleannya. Jadi kalau teman-teman pakai konstruktor boolean, terus masukkan nilainya atau variabelnya, itu dia akan mengembalikan true atau false, tergantung nilainya apa. Misalkan di sini ada string hello. Nah, nilai booleannya itu dia akan mengembalikan true. Terus ada 15, 15 juga dia akan mengembalikan true. Oke, nah yang mengembalikan false itu sedikit banget. Contohnya ada boolean false, itu memang evaluasinya false. Terus ada non, non itu dia sebenarnya kosong sih nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan teman-teman ada suatu variabel tapi nggak ada isinya bisa diisi dengan non. Kalau print type dari X dia tipe datanya non type. Jadi emang nggak ada isinya sebenarnya. Nah, evaluasi booleannya itu dia false. Terus integer 0 atau float 0 juga evaluasi booleannya false. Terus string kosong, tuple kosong, terus list kosong, set kosong atau dictionary kosong, dia evaluasinya false. Gitu ya. Oke, itu tentang boolean. Lanjut ke operator. Operator di Python, tadi teman-teman udah lihat ada plus ya, ada yang perbandingan tadi lebih dari kurang dari gitu ya. Nah, di sini ada operator aritmatika, ada operator assignment atau penugasan, ada operator perbandingan yang ini nih. Ada operator logika, ada operator identitas, keanggotaan dan bitwise. Nah, kalau aritmatika itu buat numerik ya, untuk melakukan operasi matematika. Misalkan ada plus, kurang, ini kali ya, terus bagi, ada modulo atau sisa bagi, ada pangkat, ada floor division atau pembulatan ke bawah. Misalkan 3 dibagi 2 itu hasilnya 1. Kalau pakai yang floor division ini. Jadi pembagian yang dibulatkan ke bawah. Eh, kan nanti dapat recordingnya nggak? Dapat kok nanti. Terus ada operator penugasan. Operator penugasan ini untuk mengassign atau mengisi variabel dengan nilai tertentu. Contohnya di sini, kita isi X-nya dengan 5. X-nya plus sama dengan 3, artinya X-nya kita tambah dengan 3. X kurang dari sama dengan 3, itu kita kurangi X dengan 3. Itu persamaannya ada di sini, di samping yang kanan ini. Jadi ini untuk singkatan saja, dipersingkat. Gitu ya. Jadi misalkan saya punya X, awalnya nilainya 5. Ini juga operator assignment ya, sama dengan. Terus saya mau tambah X-nya dengan 3. Saya print X-nya. Hasilnya 8. Atau bisa pakai yang seperti ini juga. Jadi yang tadi X plus sama dengan 3 itu singkatan dari yang ini. Ya, shorthand lah namanya. Lanjut ke operator perbandingan. Kalau operator perbandingan itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Di contohnya seperti ini. Ini contohnya. Ini untuk membandingkan dua buah nilai. Seperti yang di awal tadi ada yang
10 lebih dari 9 sama dengan 9. Terus ada operator logika juga. Operator logika ini digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Misalkan ada and, ada or, dan not. Kalau and ini dia akan mengembalikan true jika kedua pernyataannya benar. Kalau or akan mengembalikan true jika salah satu pernyataannya benar. Kalau not itu negasi ya. Dia akan mengembalikan kebalikan dari nilainya. Kalau false, not false itu jadi true, kalau not true jadi false. Nah, teman-teman bisa cek aja di tabel kebenaran. Nah, ini ada konjungsi, disjungsi. Jadi kalau yang dan itu, yang and, itu dia konjungsi ya. Jadi true jadinya true, true and false. B itu benar, S itu salah ya. Jadi true and false jadinya false, false and true jadinya false, false and false jadinya false. Jadi and ini akan benar atau true ketika keduanya true. Gitu. Kalau disjungsi itu dia akan false ketika keduanya false. Kalau yang not tadi dia kebalikannya ya. Mengembalikan kebalikan dari nilainya. Kalau not true jadi false, not false jadi true. Terus ada operator identitas. Itu digunakan untuk membandingkan objek. Yang dimasukkan membandingkan objek itu adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Ini mengembalikan true jika kedua variabel merupakan objek yang sama. X is Y. Kalau is not itu mengembalikan true jika kedua variabel bukan merupakan objek yang sama. Is not. Terus ada operator keanggotaan. Ini yang sebelumnya juga pernah dipakai in ya untuk memeriksa apakah suatu string ada di string lainnya. Not in juga. Nah, ini juga bisa dipakai di tipe data list. Misalkan ini contoh list 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya mau periksa apakah satu di list ini, itu bisa pakai in. Itu ya. Lanjut ke operator bitwise. Kalau operator bitwise ini digunakan untuk membandingkan angka biner. Jadi ini kayaknya nggak perlu dibahas sih. Karena emang nggak dipakai sih kalau di kita. Saya coba bahas singkat saja. Kalau n ini dia akan mengembalikan atau mengeset bit ke satu jika kedua bit adalah satu. Jadi bit converter ada nggak ya? Bit converter. Hmm, mana ya bit bit ini operator. Desimal tuh bit, desimal tuh binary. Nah ini, misalkan saya punya 10, ya convert, ini binary-nya. Kalau misalkan saya 5, ini binary-nya 101. Hanya dibandingkan nih bit 1, bit 0, bit 1 lagi. Itu yang dibandingkan di AND, OR, sama yang XOR, NOT, Zero Fill Left Shift, dan Send Right Shift. Nah, kalau N ini dia akan set setiap bit ke satu jika kedua bit adalah satu. Ini yang bitwise-nya. Contohnya misalkan saya pakainya binary. Ini 101 dengan 001. Kita lihat hasilnya 1. Kalau misalkan saya pakainya OR aja, OR. Hasilnya 101. Kalau misalkan XOR, hasilnya 100. Kalau not berarti yang nomor satu doang. Not yang ini nih, not 101. Hasilnya 1. Eh, 001. Ya, hasilnya yang... sorry. Apa jadi gini? Yang bisa dihapus. Oh, dia yang dipakai yang ini. Not. Terus shift. Oh ya sorry, ini not 101 itu kan hasilnya 010, tapi ditulisnya 10 aja. Kalau shift left, nah misalkan saya shift ke kiri, shift left sebanyak satu, ini 101, ada tambahan bit di depannya satu. Di belakangnya sorry, di belakangnya 0, tambahan bit 0. Kalau
ke kanan itu jadi 1 0. Ini jadi 1 0 aja. Jadi digeser ke kanan. Kalau ke kiri digeser ke kiri ditambahin 0 di depan. Oke. Nah, kalau yang zero flash shift ini sama aja yang tadi nih, kayak yang shift left sama yang shift left. Kalau yang shift right itu yang ini standard shift. Oke, lanjut ke list, tipe data list. Tipe data list itu tipe data salah satu tipe data sequence itu tipe data yang berurutan ya. Jadi kita bisa nampung beberapa elemen yang berurutan. Oke, ini cara untuk membuat sebuah list itu pakai kurung siku. Setiap elemennya dipisahkan dengan koma. Di sini contohnya elemennya itu berupa string ya. Terus dipisahkan dengan koma. Dan sifat-sifatnya yang pertama dia terurut. Terurut maksudnya terurut yang kita tuliskan di awal. Misalkan saya punya string list. Yang 1, 2, 1, 5, 4, 3, 1. Saya print X-nya. X-nya seperti ini. Jadi sesuai yang kita tuliskan di awal. Itu maksudnya terurut. Selanjutnya ada dapat diubah. Dapat diubah itu kita bisa modifikasi elemennya, bisa bisa tambah, kita bisa push si elemennya. Memungkinkan nilai duplikat, kita bisa menambahkan nilai yang sama pada sebuah list. Jadi contohnya ada satu, satu, kan ada dua nilai satu yang sama. Jadi membolehkan nilai duplikat. Terus untuk memeriksa panjang list, teman-teman bisa pakai fungsi len list. Nanti dia akan mengembalikan jumlah elemennya ada berapa. Ya ada 3. Terus untuk tipe data elemennya itu bisa string seperti ini, bisa integer, bisa boolean. Ini kan tipe data elemennya boolean ya. Atau bisa campuran. Ini boleh string, ini integer, ini boolean. Oke. Terus ada constructor list juga. Ini untuk membuat list juga bisa menggunakan konstruktornya list. Terus ini adalah elemen-elemennya. Nanti dia akan mengembalikan list. Ya. Jadi untuk membuat sebuah list bisa pakai cara yang seperti ini. Oke, seperti ini nih. Atau bisa pakai yang konstruktornya yang bawah yang ini. Untuk akses item listnya itu kita bisa menggunakan sintaks array ya. Bisa pakai indeksnya. Jadi list 1 dia akan memberikan elemen ke satu atau item ke satu. Ingat mulai indeksnya tuh mulainya dari 0 ya. Juga ada indeks negatif, ini contohnya cherry jadi -1. Indeks -1 tuh cherry. Terus bisa menggunakan slash juga. Ini dari indeks kedua sampai indeks kelima. 2 itu ini 2, 3, 4, 5. Cuman indeks terakhirnya yang 5 ini tuh eksklusif ya, nggak diikutkan. Karena nggak diikutkan, maka cuma sampai kiwi saja. Sampai sini. Terus ini dari indeks pertama sampai indeks ke sebelum 4, itu 3. Ini 0, 1, 2, 3. Ini salah ya outputnya. Jadi dari apple, banana, cherry, sama orange. Ini kalau saya coba copy ini, nah hasilnya seperti ini. Apple, banana, cherry, orange. Terus ini dari indeks kedua sampai indeks terakhir. Dari sini sampai indeks terakhir. Bisa juga pakai range indeks negatif. Ini -4 sampai -1. -4 ini. Terus -4, -3, -2. -1-nya nggak ikut. Jadi sampai sini saja. Nah, untuk memeriksa apakah item ada di list, teman-teman bisa pakai kata kunci in. Jadi apple, apakah elemen apple ada di this list? Kalau iya, kita print yes apple is in the fruits list. Terus untuk mengubah item list, teman-teman bisa pakai indeksnya seperti ini, sintaks yang kita akses pakai indeksnya, terus isi dengan elemen penggantinya. Contohnya di sini kan dia mau ganti banana dengan blackcurrant. Ya. Lanjut untuk mengubah beberapa item sekaligus, itu bisa pakai sintaks slash-nya. Ini kita ubah elemen 1 sampai 3 yaitu banana dan cherry.
dengan elemen blackcurrant dan watermelon. Blackcurrant dan watermelon. Selanjutnya kalau yang ini dia yang diganti 1 sampai 2. 1 sampai 2 tuh banana doang ya. Nah, banana diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Hasilnya jadi seperti ini. Kalau yang bawah dia banana dan cherry. Itu 1 sampai 3 tuh banana dan cherry diganti hanya pakai watermelon. Jadi cuma satu elemen saja di sini penggantinya. Untuk menambahkan item list, itu ada metode yang namanya append. Jadi teman-teman bisa pakai metode append ini. Append terus masukkan elemennya sebagai argumen. Nanti dia akan menambahkan elemen baru di indeks terakhir. Ada juga metode yang namanya insert. Kalau insert ini dia bisa menyisipkan elemennya di mau diletakkan di mana, nggak harus di akhir ya. Contohnya di sini, thisList.insert indeksnya kedua, jadi dia disisipkan di indeks kedua itu 0, 1, 2. Jadi di sini sebelum seri dengan elemennya adalah watermelon. Nah, ini hasilnya apple, banana, watermelon, dan cherry. Ada juga nama metode lainnya itu extend. Kalau extend ini bisa kita gunakan untuk menambahkan list ke list yang lainnya. Contohnya di sini ada list tropical, kita mau tambahkan ke this list. Jadi this list.extend tropical. Nanti this listnya akan ditambahkan dengan list tropical. Nah, hasilnya. Nah, metode extend ini juga bisa digunakan untuk tipe data sequence lainnya. Contohnya ada tuple, set, kamus, dan lain-lain. Contohnya ada tuple ya, kita tambahkan tuple menggunakan metode extend ke dalam list this list. Gitu ya. Terus untuk menghapus item list, teman-teman bisa pakai metode yang namanya remove. Terus nama elemennya apa? Di sini saya mau hapus elemen banana. Nah, hasilnya elemen banananya sudah dihapus. Ada juga metode pop. Kalau pop ini dia menggunakan indeksnya. Jadi yang dihapus indeks keberapa? Indeks ke-1 yaitu banana yang dihapus. Oke, kalau kita nggak masukkan indeksnya seperti ini, pop saja, dia akan otomatis menghapus indeks terakhir, itu cherry. Kita juga bisa pakai kata kunci delete untuk menghapus. Jadi del list 0, dia akan menghapus indeks ke 0, itu apple. Tapi hati-hati, kalau kita nggak masukkan indeksnya seperti ini, dia akan menghapus objeknya secara keseluruhan. Jadi objeknya dihapus, kita nggak bisa akses objeknya lagi di kode berikutnya. Kalau tetap dipaksa diakses itu akan error. Atau alternatif lainnya teman-teman bikin variabel baru dengan nama yang sama. Terus ada metode clear juga. Metode clear ini untuk mengosongkan isi listnya. Bukan menghapus objek listnya ya, tapi mengosongkan isi listnya. Jadi listnya jadi list kosong. Seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa pakai for loop untuk iterasi elemennya. Jadi untuk setiap elemen ini bisa X, bisa item, bisa elemen atau apapun namanya yang ada di variable atau di sequence ya, sequence lainnya. Di sini contoh sequence-nya adalah list. Kita print elemennya. Jadi dia akan ngeprint setiap elemennya di sini. Kita bisa menggunakan iterasi indeksnya. Oke, ini saya coba pengenalan for loop saja. Misalkan for i in range 10, kita print i-nya. Kita lihat akan ngeprint 0, 1, 2, 3, sampai 9 ya. Nah, kita bisa pakai i ini untuk indeksnya. Jadi for i in range nanti listnya nya kan 3, berarti nanti i-nya itu akan 0, 1, dan 2. Nah, kita akses pakai indeksnya. List 0, list 1, list 2. Listnya apple, banana, dan cherry. Bisa juga menggunakan while loop. Kalau while loop ya pakai iterasinya seperti ini. I-nya sama dengan 0. Ketika I-nya kurang dari panjang listnya, kita print si elemennya dan kita tambahkan I-nya dengan 1. Jadi ketika kondisi ini masih benar, kode while-nya akan tetap dijalankan dan dia akan berhenti ketika kondisinya salah. Nah, hasilnya nanti dia akan ngeprint apple, banana, dan cherry. Ada juga namanya list comprehension. List comprehension ini menyediakan sintaks pendek untuk melakukan loop pada list. Contohnya, misalkan teman-teman mau bikin list berurutan dari 0 sampai 9 ya. Jadi for i in range 10. Kita print x-nya.
hasilnya seperti ini. Oke, sebentar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah si objeknya atau elemennya. Terus ini adalah iterasinya. Iterasinya dari mana? Terus diambil dari mana? Di sini. Oke, di sini harusnya ada sintaksnya sih. Nah ya, ini ekspresinya. Jadi terus untuk setiap item yang ada iterable jika kondisinya benar. Ini kondisi itu dia nggak wajib ya, opsional. So untuk pemakainya tuh di sini x for x in fruits if a in x. Artinya untuk setiap elemennya ada di x. X ini ya apple, banana, cherry, kiwi. Untuk setiap elemen x, sorry. Untuk setiap elemen x. Untuk x yang ada di fruits, apple, banana, cherry, kiwi, dan mango. Jika hanya jika ada karakter A di dalam X. Jadi dia akan mengambil elemen-elemen yang ada karakter A-nya, yaitu apple, banana, dan mango. Gitu ya. Atau misalkan kalau teman-teman mau ngeprint ya, ngeprint X-nya juga bisa kan print I for I in X. Itu juga bisa. Nah, dia akan ngeprint si I-nya 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ini abaikan saja. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang contohnya pakai expression. Jadi X-nya kita upper. Jadi contohnya fruits-nya tadi, kita copy fruits-nya dulu. Fruits-nya yang ini nih. Copy, terus coba kita for loop. Jadi misalkan untuk I atau item misalkan. Item for item in fruits. Kita lihat, dia akan mengembalikan hasil yang sama. Cuman coba kita upper. Nah, hasilnya jadi capital semua. Tuh ya. Oke. Terus ada juga untuk mengurutkan list, itu teman-teman bisa pakai metode yang namanya sort. Sort ini dia akan mengubah list aslinya ya. Jadi contohnya di ini 100, 50, 65, 82, 23. Terus setelah pakai metode sort, si list aslinya itu akan berubah. Seperti ini. Ada juga metode lainnya namanya sorted. Makanya saya punya list 3, 4, 5, terus 1 ya di akhir. Ini saya simpan dalam variabel x. Terus saya coba sort x, sort. Terus saya print X-nya. Nah, ini dia akan mengubah list aslinya. Kalau teman-teman pakai metodenya sorted, bukan metode sih, ini fungsi. Seperti ini. Sorted X, dia akan mengembalikan variabel baru, misalkan Y, dalam list baru, sorry. Terus saya print si Y-nya. Kita lihat, X-nya nggak berubah, dan ini hasil sortingnya. Jadi kalau metode sort tadi, dia akan mengubah list aslinya. Kalau fungsi sort ini, sorted ini, dia tidak akan mengubah list aslinya, tapi mengembalikan list baru. Nah, untuk sort descending itu teman-teman tinggal tambahkan parameter reverse diisi dengan argumennya true. Ya, ini parameternya reverse diisi dengan argumennya true. Oke. Oh ya, terus si pengurutan ini tuh bersifat case sensitif juga ya. Maksudnya gimana? Jadi yang didahulukan itu huruf kapital sebelum huruf kecilnya. Jadi yang diurutkan tuh kapitalnya dulu di awal, habis itu baru yang huruf kecilnya. Kapital di awal, huruf kecil terakhir. Oke, bisa coba lihat di sini. Kalau misalkan kita jalankan hasilnya banana, orange, kiwi, dan cherry. Sorry, belum di sort. Kita coba hapus ini. Oke. Nah, lihat. Ini kiwi, orange, banana, dan cherry. Jadi yang diurutkan tuh yang kapital dulu, baru yang hurufnya kecil. Nah, kalau mau menghindari ini, itu teman-teman bisa tambahkan parameter key
diisi dengan str.lower atau str.upper. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, terus ada metode reverse juga. Reverse ini untuk mengembalikan urutannya. Jadi misalkan dari banana, orange, kiwi, cherry jadi cherry, kiwi, orange, dan banana. Dibalik urutannya. Nah, untuk menyalin list itu bisa pakai metode copy. Kenapa kita butuh menyalin sebuah list? Karena misalkan saya punya list 1, 2, 3, 4, 5. Saya ubah atau saya masukkan Y sama dengan X. Supaya saya print X dan print Y-nya. Dan merupakan list yang sama. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya coba ubah salah satu variabel. Nah, ini ke 1 saya isi dengan 10. Saya print X dan print Y-nya. Kita lihat. Si variabel X-nya itu juga ikut berubah. Ya, yang diubah padahal variabel Y-nya. Itu kenapa? Karena dia merupakan objek yang sama. Jadi X ini, si objek X ini, dia dimasukkan ke dalam variabel Y juga. Jadi X dan Y itu mereferensi si alamat memori yang sama. Atau list yang sama, banyak objek list yang sama. Karena dia isinya objek list yang sama, ketika kita ubah salah satu objeknya, salah satu variabelnya di sini, itu variabel yang lainnya akan berubah. Nah, untuk menghindari itu, kita pakai metode copy. Jadi, ketika kita ubah salah satunya, nggak akan mengubah list lainnya. Jadi, copy ini untuk menyalin listnya. Untuk menggabungkan dua list, itu bisa pakai plus, atau bisa pakai append. Tapi kalau append itu satu-satu ya. Satu elemen, satu elemen. Oke, atau bisa juga pakai metode extend yang sebelumnya. Nah, ini ada metode list, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai list saja. Nah, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.